Bab 42-45. Terjebak nikah kontrak CEO. Mereka berjalan keluar mansion, mereka mulai mengemudikan mobilnya menuju ke mall yang menempuh waktu kurang lebih 15 menit. Kelvin mengemudi mobilnya sendiri sedangkan Nana duduk di kursi penumpang depan, di sebelah Kelvin bersama Ainsley yang duduk di pangkuannya. "Kak, kalian kapan punya dede baby?" tanya Ainsley dengan muka polosnya. "Kenapa tanya begitu Sli?" jawab Nana. "Biar Sli ada temennya," ucap Ainsley. "Kenapa kamu nggak nyuruh mom dan daddy bikin baby aja?" ucap Kelvin yang spontan saja, sehingga Nana terkejut suaminya berbicara ke anak kecil seperti itu. "Kak Kelvin, kalau babynya dari mom nanti kasih sayang buat Sli terbagi dong," ucap Ainsley. Nana dan Kelvin terkejut dengan jawaban Sli. "Hei Sli, dengerin kakak ya, kasih sayang orang tua selalu sama rata kan nggak? Mungkin kalau mom punya baby lagi Sli akan mengira kasih sayangnya terbagi, tapi pasti mom akan tetap sama kasih sayangnya ke Sli, tidak pernah berubah," ucap Nana dengan nada lembutnya, sedangkan Kelvin hanya fokus menyetir dan mendengarkan ucapan dari Nana. "Apakah itu benar Kak?" tanya Ainsley. "Betul sayang, kalau Sli nggak percaya coba tanya ke mom, pasti jawabannya sama," ucap Nana. "Sli percaya kok, Sli sekarang udah bisa nerima kalau Sli bakalan punya adik," ucap Sli sambil memperlihatkan giginya. "Pinter," ucap Nana sambil mengacungkan dua jempolnya. "Keibuan sekali wanita ini," batin Kelvin sambil melihat Nana dengan mata ekornya. Mobil masuk ke pintu masuk mall lalu mencari tempat parkir. Setelah sampai di parkiran mereka turun dari mobil. Nana menggandeng Sli untuk berjalan ke arah keluarga yang sudah menunggu. "Ayo kita masuk," ajak Mama Reni. Mereka masuk ke dalam mall. "Kak Kelvin, Sli mau gendong, capek nih," ucap Sli sambil pura-pura lemas. "Kamu ini udah gede Sli, masih aja pengen digendong," ucap Kelvin sambil menggendong Sli. "Tapi Sli nggak berat kok Kak," ucap Sli ketika sudah ada di gendongan Kelvin. "Oh iya Kak, Nana gandeng di lengan Kak Kelvin dong," lanjut Sli. Nana terkejut dengan permintaan Sli, ia langsung menatap ke arah Kelvin. Kelvin hanya menganggukkan kepala pertanda ia menyetujuinya. Lalu Nana dengan ragu-ragu melingkarkan tangannya ke lengan Kelvin. Mereka melanjutkan perjalanannya yang sudah tertinggal oleh keluarganya. Tante Diah yang menyadari tidak ada suara anaknya pun menengok ke belakang dan ia terkejut anaknya tertinggal jauh. Sebentar Kelvin tertinggal," ucap Tante Diah memberhentikan jalannya. "Kalian kenapa tertinggal jauh?" ucap Tante Diah ketika Nana dan Kelvin sudah bergabung. "Tadi Sli minta gendong Tan," ucap Kelvin. "Vin mau gantian?" tanya Om Deon. "Nggak apa-apa Om," ucap Kelvin. "Kalau dilihat kalian ini sudah pantas kalau punya anak," ucap Tante Diah. Tapi hanya dibalas dengan senyuman oleh Nana. "Sebenarnya masih kecewa sama Kak Kelvin, tapi melihat keromantisan mereka aku merasa senang. Kak Nana, aku janji aku akan menjauhi Kak Kelvin sama wanita ular itu," batin Lucy. "Ya sudah, mari kita lanjutkan," ajak Mama Reni. Mereka pun sampai di lantai 4 di tempat bioskop. Mereka mau nonton bioskop tapi bingung mau nonton yang mana, tapi tiba-tiba Sli minta request. "Om Papa, kita nonton horor aja ya." "Sli mau nonton horor," ucap Sli dengan wajah lucunya. "Sli, kamu serius mau nonton horor?" tanya Mama Reni. "Sli serius Tante Mama," ucap Sli. "Nggak apa-apa Mbak, Sli emang nggak takutan orangnya," ucap Tante Diah. Mereka pesan tiket film horor dengan kursi yang urutan di tengah. Pintu teater sudah dibuka, mereka masuk dan mencari kursi.
Nana bagian seat urutan tengah tapi paling ujung di sebelahnya ada Kelvin. Sebetulnya ia merasa takut duduk di paling ujung karena baru pertama kali ia duduk di seat paling ujung. Bab 43. Ketika film layar lebar bermulai Nana merasa gelisah karena ia ketakutan. Kelvin terus memperhatikan Nana. Ia melihat kecemasan di wajah Nana tapi Kelvin hanya menggubrisnya dan senyum smirk. Ia tahu bahwa Nana merasa ketakutan. Serem banget filmnya, batin Nana sambil matanya merem dan tangannya menutup telinga ketika filmnya sudah menampilkan adegan horornya. Kelvin yang melihat Nana merasa iba. "Nggak usah takut, itu hanya film," bisik Kelvin. Nana yang mendengar bisikan ia langsung membuka mata dan melirik ke arah Kelvin. Mereka saling bertatap dengan jarak yang sangat dekat. Mereka yang menyadari jarak yang terlalu dekat mereka langsung berjarak dan memfokuskan untuk melihat film kembali. Setelah acara berpergian bareng dari mall mereka langsung pulang ke rumah masing-masing tanpa mampir ke mansion Kelvin. Kelvin dan Nana tiba di mansionnya. Mereka melihat dari dalam mobil ada Sabrina yang sedang berdiri di depan pintu. Sabrina melihat ke arah mobil Kelvin yang baru datang. Ia langsung menuju mobil. Kelvin yang melihat Sabrina menuju ke arah mobilnya. Ia segera turun dari mobil dengan diikuti oleh Nana. "Halo sayang," sapa Sabrina sambil melingkarkan tangannya ke lengan Kelvin. "Hai," jawab Kelvin sambil tersenyum canggung. "Kamu abis dari mana?" tanya Sabrina. "Abis pergi sama mama papa," jawab Kelvin. "Tapi kok sama pembantu kamu sih Beb?" tanya Sabrina sambil menunjuk ke arah Nana yang masih berdiri di dekat Kelvin dan Sabrina. "Memem. Dia jagain Seli, kebetulan Seli ikut," jawab Kelvin. Sabrina hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Ini ada yang aneh, dia ikutan cuma buat jagain Seli tapi pakaiannya bukan seperti seorang pembantu," batin Sabrina. "Sudah yuk kita masuk, pasti kamu udah nunggu lama," ucap Kelvin. Lalu ia berjalan masuk ke arah mansion sambil menggandeng tangan Sabrina sedangkan Nana berjalan di belakang mereka sambil memerhatikan dua orang yang di depannya. Mereka sudah berada di dalam mansion. Kelvin dan Sabrina menuju ruang TV sedangkan Nana ingin ke kamar yang berada di atas. Tapi ketika ia sedang menuju tangga tiba-tiba ada yang bersuara. "Hei pembantu, kau mau kemana? Bikinin saya minuman," perintah Sabrina dengan nada yang keras. "Baik Mbak," jawab Nana sambil berjalan ke arah dapur. "Sabrina masih aja belum berubah sikapnya," batin Kelvin. Nana sampai di dapur. Ia melihat Mbok Sarti sedang membersihkan dapur. "Nah, ada yang bisa Mbok bantu?" tanya Mbok Sarti ketika menyadari kedatangan Nana. "Saya mau bikin minuman Mbok buat Mbak Sabrina," jawab Nana sambil menuju kulkas. "Biar Mbok aja yang bikin Nana duduk aja, Mbok tahu pasti kamu capek," ucap Mbok Sarti. "Apa tidak apa-apa Mbok?" tanya Nana. Dirinya pun merasa tubuhnya sudah sangat lelah, butuh istirahat. "Tidak apa-apa ini sudah kewajiban Mbok," ucap Mbok Sarti. "Ya sudah, terima kasih ya Mbok," ucap Nana sambil duduk di kursi bar. "Mbok bikin minuman dulu ya ucap Mbok Sarti sambil membuat minuman. "Mbok, boleh tidak Nana numpang istirahat di kamar Mbok?" tanya Nana dengan wajah lesunya karena kecapean. "Boleh masuk aja ke kamar, biar minuman ini Mbok yang nganterin," ucap Mbok Sarti. "Baik Mbok, Nana ke kamar Mbok dulu ya," ucap Nana. "Iya silahkan," ucap Mbok Sarti. Nana pun bergegas menuju kamar Mbok Sarti yang berada di sebelah mansion dekat kolam renang. Tempat tinggal Art dan security berada di sebelah mansion yang memiliki 3 kamar. Kasihan sekali Nana, padahal ia istri dari Mas Kelvin tapi diperlakukan seperti pembantu, batin Mbok Sarti. Bab 44. Mbok Sarti menuju ruang TV untuk mengantarkan minuman ke Kelvin dan Sabrina.
Silahkan diminum Mas Mbak, ucap Mbok Sarti sambil menyediakan minuman. Loh kemana pembantu satu itu Mbok? Tanya Sabrina. Nana lagi istirahat di sebelah Mbak, jawab Mbok Sarti. Loh saya suruh dia buat bikin minuman kenapa dia malah istirahat? Ucap Sabrina dengan nada tinggi sedangkan Kelvin hanya diam saja dengan meminum. Saya yang suruh dia buat istirahat Mbak, jawab Mbok Sarti. Kok Mbok nyuruh dia buat istirahat sih biar aja dia menyelesaikan pekerjaannya, ucap Sabrina dengan nada tinggi kembali. Sudahlah dia capek udah bekerja dari pagi, Kelvin yang awalnya diam ia ikut angkat bicara. Kenapa Kelvin jadi belain pembantu itu? Awas aja ya wanita kampung, batin Sabrina. Mas Mbak saya izin ke belakang, ucap Mbok Sarti dan hanya dianggukkan oleh Kelvin sebagai jawaban. Mbok Sarti kembali ke dapur ia melanjutkan bersih-bersih dapur yang sempat tertunda. Nggak pernah berubah masih seenaknya sendiri merendahkan orang lain, gerutu Mbok Sarti sedangkan di ruang TV saling diam dan menikmati minumannya. Kenapa sih kamu belain pembantu itu banget? Sabrina memulai pembicaraan. Dia udah capek dari pagi buat sarapan sama memasak dan ia juga sudah menjaga Seli, ucap Kelvin. Ya resiko dialah sebagai pembantu, ucap Sabrina dengan menyedekapkan tangannya. Sudahlah Bin dia itu pembantuku kenapa kamu yang repot, ucap Kelvin. Kelvin apaan sih dia malah ngomong gitu? Semakin mencurigakan pembantu itu bukan hanya cuman pembantu saja aku akan cari tahu, batin Sabrina. Mbok Sarti masuk ke dalam kamarnya ia ingin mengambil baju untuk mandi. Nana terbangun karena ada suara orang buka pintu. Mbok kupikir siapa? Nana terbangun. Maaf ya nak kamu jadi terbangun, ucap Mbok Sarti. Tidak apa-apa Mbok, sekarang sudah jam berapa Mbok? Tanya Nana. Sudah jam 16.40 Mbak, ucap Mbok Sarti sambil mengambil bajunya di dalam lemari. Mbok ada mukena? Ucap Nana, ada na, mau sholat ya? Tanya Mbok Sarti, iya Mbok boleh pinjam? Tanya Nana. Boleh na? Nana wudu dulu aja biar Mbok siapin ya, ucap Mbok Sarti. Oke Mbok makasih ya, Nana bergegas keluar dari kamar Mbok Sarti untuk mengambil air wudu di dekat toilet art. Setelah selesai wudu Nana kembali ke kamar Mbok Sarti. Ini na sudah Mbok siapin, Mbok izin keluar buat mandi sebentar ya, ucap Mbok Sarti. Iya Mbok terima kasih ya, ucap Nana sambil memakai mukenanya. Mbok Sarti keluar dari kamarnya ia menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Tapi sebelum masuk ke kamar mandi Mbok Sarti melihat Sabrina sedang teleponan dengan seseorang dengan wajah yang sangat serius. Mbak Sabrina teleponan sama siapa ya? Kelihatannya tegang, batin Mbok Sarti sambil memperhatikan Sabrina. Mau nguping tapi ini udah sore waktunya masak makan malam nanti nggak keburu lagi gara-gara nguping. Sudahlah biarin aja, batin Mbok Sarti sambil masuk ke dalam kamar mandi. Nana sudah selesai menjalankan kewajibannya setelahnya ia merapikan mukena Mbok Sarti ia letakkan di kursi yang di dalam kamar Mbok Sarti. Mbok Sarti masih mandi ya? Ya sudahlah masak makan malam saja. Batin Nana setelahnya ia bergegas keluar kamar menuju dapur untuk memasak makan malam. Bab 45. Nana sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk dimasak. Ketika Nana sedang memasak tiba-tiba ada datang. Hei pembantu kau memasak apa? Tanya Sabrina. Memasak beberapa makanan, jawab Nana. Saya mau tanya sama kamu, ada hubungan apa kamu sama Kelvin? Tanya Sabrina. Hah? Maksud Mbak apa ya? Ucap Nana dengan wajah terkejutnya. Udahlah nggak usah pura-pura sok polos, ucap Sabrina. Saya nggak tahu loh Mbak apa yang dimaksud kamu,
ucap Nana dengan wajah bingung. Awas ya kamu, kalau saya tahu kamu genit sama Kelvin kau abis di tangan saya, ucap Sabrina sambil jarinya menunjuk ke arah wajah Nana, lalu ia keluar dari dapur. Siapa juga yang suka sama orang dingin kayak dia, batin Nana. Nah tadi Mbak Sabrina kesini ngapain? Tanya Mbok Sarti yang baru datang dari samping. Nggak apa-apa Mbok, cuma nanyain masak apa aja, ucap Nana. Bener Mbak? Tanya Mbok Sarti untuk memastikan. Bener Mbok, ucap Nana sambil tersenyum untuk meyakinkan Mbok Sarti. Kelvin sedang membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Sabrina masuk ke dalam kamar lalu ia duduk di tempat tidur sambil melihat-lihat penjuru ruangan. Tidak berselang waktu lama Kelvin keluar dari kamar mandi. Sudah mandinya sayang, ucap Sabrina sambil tersenyum ke arah Kelvin. Kelvin yang mendengar suara Sabrina ia terkejut. Kapan kamu masuknya? Tanya Kelvin sambil menampilkan wajahnya yang kurang suka. Waktu kamu mandi, ucap Sabrina dengan santainya. Bisa kamu tunggu di luar dulu, ucap Kelvin. Aku mau di sini aja sayang, males di bawah nggak ada teman ngobrolnya, ucap Sabrina. Kelvin mengalah, ia langsung masuk ke ruang ganti pakaian. Kelvin melihat tidak ada pakaian ganti yang sudah disiapkan. Kok dia nggak menyiapkan pakaian? Batin Kelvin. Lalu Kelvin keluar dari ruang ganti dengan wajah yang sangat marah. Loh sayang, mau kemana kok keluar lagi, ucap Sabrina. Kelvin terhenti langkahnya, ia tersadar jika di mansion ini sedang ada Sabrina. Bisa-bisanya aku lupa kalau di sini sedang ada Sabrina, pantas aja dia nggak menyiapkan pakaian, batin Kelvin. Karena tiap hari disiapkan pakaian sehingga ia terbiasa ketika tidak ada pakaian yang sudah disiapkan, ia merasa aneh, itu sebabnya ia tidak sadar kalau di mansion sedang ada Sabrina sehingga Nana tidak berani untuk masuk ke kamar utama. Oh nggak ada, Kelvin asal jawab lalu ia masuk lagi ke dalam ruang ganti. Kelvin mencari pakaiannya, setelah ia selesai ganti pakaian Kelvin keluar dari ruang ganti. Sayang sudah? Tanya Sabrina sambil mendekat ke arah Kelvin. Sudah, jawab. Sayang kangen, Sabrina dengan manjanya sambil memeluk Kelvin. Kelvin hanya terdiam tidak menolak pelukan dari Sabrina. Perlahan Sabrina mencium bibir Kelvin sekilas. Lagi dan lagi Kelvin hanya terdiam. Kenapa dia hanya diam saja? Gimana caranya biar dia tidak bisa lepas dariku lagi, batin Sabrina. Lalu ia melanjutkan semangatnya kembali. Kelvin terhanyut dengan semangat Sabrina. Sabrina menarik Kelvin ke arah tempat tidur. Kelvin terhanyut dalam XXY Sabrina. Ketika Sabrina ingin lanjut lagu, seketika Kelvin tersadar akan tempat sekarang. Kelvin teringat pesan Nana karena Nana tidak akan suka tempat tidurnya dikotorin.